Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Sudah nyari takjil belum? Hehe. Oke teman-teman, jadi ini ada servisan HP Vivo ya, Vivo Y16. Itu datang customer bawa HP ini. Beliau cerita HP ini tuh habis diservis ke counter sebelumnya, tapi karena dicoba tapi nggak bisa. Kasusnya itu padahal cuman terkunci akun Google. Lah kenapa kok di counter sebelumnya cancel? Saya berasumsi mungkin beliau tidak ada alatnya ya. Karena untuk sekedar informasi, HP Vivo Y16 jika terkunci akun Google itu mesti bongkar ke mesin. Nah ini kondisinya terbypass ya untuk akun Google-nya. Nah lalu solusinya apa? Kita bantu dengan tools UV Box. Jadi nggak semua teknisi kan ada UV Box ya. Mungkin HP ini sudah pernah dicoba lewat unlock tool, lalu lewat aplikasi yang lain, tapi tetap nggak bisa. Kenapa? Karena new security ya. Jadi untuk Vivo Y16 new security-nya susah dijebol. Kita harus melakukan direct ISP. Nah, direct ISP itu prosesnya melalui UV Box. Oke, saya matiin ya. Kita akan langsung menuju ke bagian mesin. Ya, ini untuk sementara HP ini memang susah jebolnya. Jadi kalau teman-teman pakai HP Vivo seri-seri baru, hati-hati ya. Jangan sampai lupa akun Google. Bila perlu dicatat ya. Dicatat, jadi kalau kita tuh mau mereset HP-nya, bisa kita masukkan dan tentunya hemat biaya. Karena kalau sudah seperti ini ya, biarpun sepele terkunci akun Google, tapi kalau prosesnya direct, biayanya lumayan mahal. Beda kalau yang tanpa bongkar ya, ini bongkar dan resiko mati total. Ya kita akan lihat untuk di bagian MMC-nya ya, atau UFS-nya. Nah ini di balik kertas kuningan inilah, itu biasanya ada dua komponen yang besar ya, yaitu CPU dan MMC. Nah ini kita lepaskan pelan-pelan ya. Kita bisa lihat ya, kondisi mesin masih kinclong. Karena HP ini tuh ya kemungkinan dirawat betul-betul ya. Tapi kalau lupa akun Google jadinya yang bongkar seperti ini ya. Ya, ini saya kelentein. Lalu kita akan buka, kita akan pangkas ya. Jadi gunakan tang seperti ini karena kita akan jumper ke titik ISP-nya ya. Oke, ini sudah saya kroak ya. Jadi titik ISP untuk Vivo Y16 itu ada beberapa titik ya, itu saya sertakan ya. Jadi nanti data nolnya di mana, CMD-nya di mana, CLK-nya di mana. Titik itulah yang kita jumper dengan kawat jumperan. Jadi ada 3 plus 1 ya, satunya ground, kalau ground bebas. Nah ini sebuah alat adaptor ISP. Ini sesuaikan ya. Jadi yang CMD ya CMD, CLK CLK. Nah ini sudah saya solder
saya sambungkan seperti ini. Ini yang disebut proses direct eMMC. Proses ini beresiko HP jadi mati total kalau CLK-nya kepanasan. Jadi mesti hati-hati ya. Sesuaikan ya urutannya. Nah, kalau yang ground itu sambungkan ke kaleng ya. Kalau yang ada dua lagi pinnya itu VCC, VCC key. Itu kita nggak usah pakai, kita gunakan kabel data ya. Nah, untuk memastikan apakah untuk titik ISP-nya sudah terhubung, kita cek nilai resistansinya ya. Nilai resistansi berkisar antara 400 sampai 500-an. Nah, ini ada muncul ya. Lalu kita cek semua untuk CLK, CMD, data 0. Kalau ground enggak usah ya. Jadi ada 3 poin itu. Oke, itu sudah kita cek dan semua keluar nilai, artinya terhubung dengan baik. Kita tinggal rapiin, solasiin supaya tidak goyang ya. Jadi dikala kita eksekusi, direct ISP-nya berjalan dengan lancar. Nah, untuk penjemperan ini usahakan mata soldernya jangan panas-panas. Ditakutkan overheat di CLK-nya berujung mati total. Oke, kita sudah menuju ke Android Toolbox ya. Kita ke direct eMMC. Masukkan. Ya, ini kita coba langsung identify ya. Kita checklist direct eMMC. Alhamdulillah terbaca ya itu. Nah, udah terbaca artinya sudah terkonek dengan baik. Kita tinggal pilih nanti untuk FRP. Oke, kita masuk ke user path lalu special task ya. Kita clear FRP log. Tunggu prosesnya itu nggak lama ya. Kalau sudah nanti oke ya sudah oke ya. Oke, done ya. Ini artinya sudah selesai. Jadi sebetulnya prosesnya nggak sampai 1 menit ya, hanya beberapa detik. Oke, saya identify kembali connect ya. Lalu kita copot. Udah gitu aja. Yang jadi permasalahan itu adalah saat kita jumper titik ISP. Kalau teman-teman di saat pasang jumperan ataupun di saat nyopot jumperan, itu yang paling diperhatiin. Jangan terlalu lama nempel di resistor ya. Terutama untuk di CLK-nya. CLK itu panas sedikit, overheat, mati ya. HP-nya mati, kita nombok. Ya, ini lepaskan pelan-pelan. Jadi kecilkan dulu ya suhu temperaturnya untuk solderannya supaya enggak overheat. Oke. Dah, ini udah cukup, kita langsung tes ya. Ya, jadi untuk kasus HP Vivo yang terbaru ya. Kalau teman-teman punya HP Vivo terbaru, bikin akun Google, dicatat ya. Jadi mohon sekali dicatat supaya kalau lupa enggak ngerogoh uang banyak untuk ini ya, perbaikan ini ya. Jadi ya kita lebih baik mencegah daripada nombok ya. Oke, ini saya sudah pasangkan dan kita langsung nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau nggak nyala berarti CLK-nya overheat.
Ayo bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih dikasih selamat ya. Jadi untuk beberapa kasus di Oppo pun juga begitu ya. Jadi Oppo, Vivo yang security-nya sudah pembaruan yang baru, kalau terkunci akun Google, solusinya direct ISP. Unlock tool nggak jebol, Hydra nggak jebol, udah beberapa tools nggak jebol ya direct ya. Oke, kita tunggu ya, ini masuk ke bootingan. Nah, muncul seperti ini, tinggal berikutnya ya. Nah, ini tinggal pilih lokasi Anda, next. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu atau baru mendengar UV Box ya. Itu sebuah alat untuk software, baik software hardware, MMC, pokoknya komplit ya. Dan teman-teman kalau pengen tahu infonya, dulu saya beli harga 2.700.000. Mungkin sekarang ada yang 2,5 mungkin ya. Teman-teman yang pengen memfokuskan belajar untuk software, UV recommended ya. Karena UV bisa kita mainkan ke hardware di MMC-nya. Ya, kalau untuk di software seperti unlock tool segala macam itu kan masih terbatas ya. Dia hanya di bagian outlook-nya atau di luarnya, nggak sampai ke bagian dalam hardware-nya. Nah, ini kita lewati ya. Jadi kita lewati terus. Nah, ini tentunya tadi sudah akun Google sudah nggak ada ya, dan bisa diisi akun Google yang baru. Ya, ini sedang menyiapkan ponsel ya. Nah, untuk mengetahui titik test point biasanya di menu aplikasi untuk UV Toolbox-nya ada ya. Kalaupun tidak ada ya cari di Mbah Google, tinggal ketik ya. Namanya titik ISP. HP apa gitu. Oke, ini sudah kelar. Dan ya memang ini HP bekas dibawa counter sebelumnya, tapi nggak bisa rampung, mungkin alatnya nggak ada ya, karena memang untuk HP ini new security kita mesti punya alatnya UV Box. Oke, itu saja, semoga bisa menginformasi buat teman-teman yang pemula, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Selamat ngabuburit ya. Silahkan, ayo sambil menunggu berbuka puasa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.